percaya atau enggak, ini adalah lamanya durasi saya melamar kerja di Malaysia. Jadi teman-teman, ketika saya memutuskan untuk melamar kerja ke Malaysia, itu memang tidak terpikir spontan begitu saja. Namun itu diawali dengan ketika saya mencoba melamar beberapa lowongan kerja yang ada di Indonesia, saya sangat kesulitan untuk bisa mendapatkan wawancara kerja daripada perusahaan-perusahaan tersebut. Dan mungkin lebih banyak email-email penolakan yang dibuat secara template begitu ya, oleh sistem. Akhirnya dari situ saya mikir mungkin ini bukan jalan saya untuk terus mencoba melamar kerja di Indonesia. Lalu saya memutuskan untuk melamar kerja di Malaysia. Dan memang dari beberapa lamaran yang saya kirimkan hanya baru puluhan saja gitu ya. Saya bahkan bisa mendapatkan 10 panggilan wawancara dari perusahaan-perusahaan yang ada di Malaysia ini, teman-teman. Dan menurut saya itu lebih realistis dan lebih efisien secara waktu juga, karena memang ada feedback ataupun balasan dari perusahaan yang sudah diberikan kepada saya. Sehingga menurut saya itu jauh lebih baik tetap melanjutkan melamar kerja ke Malaysia, karena saya mendapatkan feedback ataupun umpan balik begitu, daripada saya tidak mendapatkan balasan sama sekali yang membuat saya apakah ini akan berhasil atau tidaknya gitu ya. Jadi pilihan saya pada saat itu untuk memutuskan Malaysia menjadi tempat saya mengejar karir itu jauh lebih baik daripada itu. Menurut saya keputusan tepat yang saya ambil pada masa-masa sulit seperti itu, teman-teman. Dan akhirnya membuahkan hasil, alhamdulillah begitu. Nah, sesuai dengan judul video sebelumnya, lamanya durasi itu benar-benar lama, teman-teman. Jadi saya sudah cukup habis waktu ketika melamar kerja di Indonesia, sehingga saya putuskan ke Malaysia gitu ya. Jadi dari saat itu memang mungkin saya menghabiskan sekitar 6-7 bulan waktu untuk terus melamar kerja ke Malaysia setiap hari ya, teman-teman. Setiap ada postingan terbaru terkait lowongan Indonesia di Malaysia, saya terus apply baik itu via email ataupun easy apply punyanya LinkedIn, dan juga setiap lowongan baru yang tersedia di aplikasi Jobstreet Malaysia. Jadi saya memutuskan untuk terus melamar kerja saja. Saya tidak peduli apapun itu posisinya, saya terus melamar aja, karena memang saya pikir walaupun ada perbedaan pada job desk dan juga experience saya sebelumnya, itu tidak ada masalah. Yang penting saya coba dulu aja gitu ya, karena saya tidak pernah tahu nantinya apakah memang ada yang memang sesuai dengan background pendidikan dan juga pengalaman saya secara mungkin keterampilan begitu. Jadi tidak ada salahnya saya mencoba menembak semua lowongan pekerjaan yang terbuka agar mendapatkan peluang yang lebih tinggi begitu, teman-teman. Kalau kamu suka cerita kehidupan saya di Malaysia, follow dan subscribe ya.